Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Muzaki, beserta teman-teman saya yang bernama Firman Julianto dan Tiara Febriani. Kami dari kelas D4 PM3B, pada kesempatan video kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Otomasi Industri, merangkai program PLC, start dan stop pada satu push button. Untuk outline yang akan disampaikan pada video kali ini, yang pertama ada skenario masalah, kemudian yang kedua ada penentuan komponen, kemudian yang ketiga ada pembuatan program PLC, kemudian yang keempat ada penjelasan program, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk skenario masalah akan disampaikan oleh saudara Tiara Febriani. Baik, untuk skenario masalah yang akan kita bahas yaitu latihan 9, yaitu on atau off dengan satu tombol. Tombol yang dipakai tombol normally open, di mana pada saat ditekan pertama kali, maka output akan menyala, dan pada saat ditekan kedua kalinya, maka output akan off, dan seterusnya. Berikutnya untuk penentuan komponen akan dijelaskan pada Firman Julianto. Baik, komponen yang dipakai pada program PLC kami berdasarkan permasalahan, maka diagram wiring kami seperti yang ada di gambar sebelah sini. Nah, berdasarkan rangkaian diagram wiringnya yang telah kami buat, kami mengestimasikan komponen yang akan kami pakai, antara lain satu push button, yaitu yang berguna untuk start dan stop sekaligus dalam satu push button. Lalu ada satu kontaktor sebagai output atau konveyornya itu sendiri, pengganti konveyor. Nah, yang ketiga ada PLC, yang keempat ada MCB pada trainer, elektropneumatik, lalu ada yang terakhir ada kita memerlukan satu relay untuk mengaktifkan koilnya. Lanjut ke pembuatan program PLC. Nah, untuk pembuatan program PLC-nya itu sendiri akan dilakukan langsung, kami lakukan langsung pada GXWorks 2. Dimulai dari 0. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil? Oh, belum. Tunggu terlebih dahulu. Saya akan meng-share screen. Share. Nah, di sini kita pilih project, new project. Kita pilih FX CPU. Lalu kita pilih tipenya yaitu FX3U atau FX3UC. Kita okekan. Lalu yang pertama kita buat yaitu push button X0. X0. Kita okekan. Lalu kita akan membuat coil M2. Kita di sini memakai dua memori. Memori untuk relay nanti juga akan dijelaskan di bahasan yang keempat. Lalu kita paralelkan ke bawah. Kita buat coil lagi M1. Lalu kita di sini ada presetnya M1. Lalu di sini kita membuat M2. Lalu nanti akan di reset oleh normally close Y0. Lalu kita membuat coil Y0, outputnya yaitu Y0. Nah, di sini kita bikin paralelkan lagi, okekan, lalu kita buat lagi di sini Y0,
Lalu di sini normally close M2. Nah, seperti ini ya untuk diagram program untuk dimasukkan ke PLC. Nah, kita lanjut dulu ke pembahasannya. Pembahasan kembali, kita akan share screen lagi ke presentasi lagi. Nah, untuk penjelasan program PLC-nya di sini kami memiliki 3 macam kode, yaitu kode X, kedua ada kode Y, ketiga ada kode M. Nah, untuk kode X itu sendiri digunakan untuk merepresentasikan masukan digital atau input pada PLC. Nah, kode X yang kami gunakan ini untuk membaca status dari perangkat luar biasanya. Nah, akan tetapi untuk kita sendiri yaitu kode X ini diberlakukan untuk push button, tombol tekan kan. Nah, contoh penggunaan kode kami yaitu X00 mengacu pada masukan digital 0 pada PLC. Nah, lanjut untuk kode Y ini digunakan untuk merepresentasikan keluaran digital atau output pada PLC. Dalam hal ini Y0 ini sendiri. Nah, kode Y ini digunakan untuk mengontrol seperti perangkat eksternal seperti relay, motor, lampu, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Y0 kami gunakan untuk output pada kontaktor, untuk menyalakan kontaktor. Nah, contoh penggunaannya pada program kami yaitu Y00, mengacu pada keluaran digital 0 pada PLC. Nah, lanjut ke kode M-nya. Kode M di sini digunakan untuk merepresentasikan memori relay. Nah, di sini kami memakai 2 memori relay. Yang pertama ada M1 dan M2. Nah, untuk merangkainya itu sendiri kami dilakukan logika di mana ketika M1 dinyalakan nanti akan menahan Y0. Nah, apabila M1 mati atau hidup nanti di sini akan mati. Lalu Y0-nya akan mati ketika X0-nya ditekan 2 kali. Yang pertama akan hidup, yang kedua akan mati. Sesuai dengan skenario yang ada. Nah, contoh penggunaan kodenya pada M1 kita mengacu pada alamat memori relay 1 pada PLC. Nah, sementara M2-nya mengacu pada alamat memori relay 2 pada PLC. Nah, untuk yang kelima, kesimpulan. Nah, kesimpulannya akan kami lakukan langsung pada GXWorks dengan melakukan simulasi secara langsung. Kita share screen terlebih dahulu. Kita pilih GXWorks. Nah, di sini kita lakukan compile, rebuild all. Lalu kita pilih start atau stop simulation. Kita klik. Kita tunggu sampai komplit. Lalu close. Nah, kita dapat melihat di sini klik kanan untuk menyalakannya. Klik debug, modify value, lalu kita klik on. Nah, sebentar akan kami perlihatkan agar lebih. Nah, di sini ya. Di sini ketika ditekan pertama kali Y0 akan menyala atau kontaktornya ini akan menyala. Nah, ketika ditekan 2 kali, maka si Y0-nya ini akan mati. Kita buktikan. Kita tekan on lagi. Kita lepas. Nah, di sini mati ya untuk kontaktornya. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang sama. Coba kita perlakukan lagi untuk ketiga kalinya. Akan nyala, kita lepas. Lalu kita tekan lagi, dia akan mati. Sehingga dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa program yang kami buat semestinya akan bisa berjalan di write to PLC pada wiring nantinya. Nah, untuk proses wiringnya sendiri akan kita lakukan di part yang kedua. Tunggu saja videonya. Ya. Lanjut ke moderator kami. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Tiara dan Saudara Firman Julianto yang telah menjelaskan terkait program yang terdapat di GXWorks.
Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada video presentasi kali ini. Dan untuk video wiring di PLC trainer, maka kami akan mencantumkan di video selanjutnya. Kurang-kurangnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.